Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ikram Sufi. Kali ini kita akan belajar tentang pemrograman Arduino lebih lanjut, di mana di sini kita akan belajar apa itu fungsi atau void, gitu kan? Oke. Sebelum kita belajar void, di sini kita perlu dulu kita mau bikin fungsi apa di sini kan? Fungsinya untuk apa gitu kan? Jadi pada video ini kita akan belajar tentang fungsi baca tombol dan fungsi menampilkan nilai tombol dan juga fungsi kedip LED gitu. Oke. Sebelum kita belajar fungsi, kita deklarasikan dulu 3 tombol yang kita gunakan nanti. Oke, konstan, integer, PB1 kita pakai di pin 3 ya. Oke. Kemudian konstan, integer, PB2 kita pakai di pin 2, jangan pin 2, 4 aja. Oke, kemudian konstan, integer, PB3 kita pakai di pin 5. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin output juga konstan integer, di sini kita bikin aja LED ya. LED 1 sama dengan 6. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin variabel buat menampung data PB, integer, pakai integer, data PB1 sama dengan, sama dengan kita ini, integer data PB2, oke, integer data PB3, oke, seperti ini. Dan di void setup baru kita bikin seperti ini ya, pin mode PB1, input. Oke. Kita deklarasikan bahwasanya pin PB1 itu input gitu. Oke. Kita copy ya. Di sini kita bikin PB2 dan PB3 sebagai input. Oke, kemudian untuk LED-nya kita bikin juga mode LED 1, output. Oke, jadi di sini kita juga memulai serial ya, komunikasi serial.begin 9600 seperti biasa. Oke, di sini di void loop. Biasanya kan kita langsung tulis nih data PB ini nih, data PB1 sama dengan di kita read. Nah, kali ini kita bakalan berbeda gitu ya. Bikin cara dengan kita bikin fungsi di sini void baca PB ini, baca PB. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk void ya. Dia void fungsi dan nama fungsi, kemudian kurung ini parameternya, dan ini perintahnya, seperti itu. Oke. Di sini kita bikin dulu perintah untuk parameter, kita akan bikin selanjutnya ya di kedip LED gitu ya, blink LED. Oke, di sini kita bikin data PB1 sama dengan digital read. Oke, kita read PB1. Kemudian di sini kita copy ya. Kita copy 1, 2. Untuk PB2, data PB2 kita baca di PB2. Data PB3 kita baca untuk PB3. Oke, seperti ini. Wih, 13. Oke. Kemudian kita bikin lagi void. Kita misalkan mau tampilin datanya di serial. Oke, kita bikin print aja. Print data atau print PB lah, print PB. Nah, oke. Kita bikin seperti ini. Kemudian kita bikin di sini serial dot print, kita print dulu karakternya, data, kalau usah data PB1, oke, sama dengan seperti ini, tutup kurung, oke, seperti ini. Kemudian kita bikin satu lagi buat ngeprint data PB. Oke, kita kasih variabel data PB1. Oke. Di sini kan udah tahu kan, di sini untuk ngeprint karakternya, ini untuk ngeprint data
yang ada di variabel PB1. Oke, kita copy ya supaya 3 kali ada 3 buah ya, 1 2. Oke, di sini ini kita ubah jadi 2 dan ini kita ubah jadi 3, dan ini kita print variabel 2, ini kita print variabel 3. Kemudian dia supaya tidak terlalu cepat, kita kasih delay, kita kasih 500 aja. Oke, seperti ini. Nah, oke, kita udah bikin 2 fungsi sini. Fungsi pertama untuk baca tombol, fungsi kedua untuk menampilkan nilai data gitu. Oke, cara manggilnya gimana? Untuk cara manggilnya ini seperti ini. Oke, kita copy seperti ini. Baca PB, kurung, tutup kurung, titik koma, gini. Kemudian cara manggil print PB sama juga, untuk menampilkan nilai sama juga seperti ini. Oke, nah seperti ini. Jadi gimana cara kerjanya ini? Oke, setelah Arduino itu mengeksekusi di bagian setup, dia kan udah pergi ke loop, udah mengeksekusi perintah di void loop nih. Ketemulah fungsi baca PB gitu. Ketemu baca PB, dia bakalan ke ini void baca PB dan mengeksekusi perintah yang ada di sini gitu. Kemudian setelah perintahnya selesai, dia bakalan balik lagi ke loop. Kan ini udah selesai, dia eksekusi perintah ini gitu. Nah, di print PB dia bakalan eksekusi ini, kemudian dia delay 500 milisecond dan dia kembali lagi ke void loop gitu. Pas udah habis, kan void loop ini kan berulang ya. Nah, dia manggil lagi beta PB gitu. Jadi seperti itu gitu. Oke, sekarang kita save dulu. Kita lihat nanti di program Proteus itu hasilnya sama nggak, sesuai nggak yang dengan yang kita inginkan ya. Oke, kita copy ini sampai hack, kita copy. Kemudian kita akan buka aplikasi Proteus. Oke, sekarang kita udah ada di Proteus. Pertama-tama kita bikin dulu virtual terminalnya. Kita taruh di sini aja. Kita hubungkan pin RX seperti biasa ke pin TX Arduino, kemudian pin TX ke pin RX. Oke, kemudian di sini kita kan tadi menggunakan 3 tombol ya. Kita klik button, kita taruhlah di sini 1 2 3 seperti ini. Oke, button 1, button 2, button 3 teman. Kita dimulai tadi mulainya di pin 3 ya. Oke, 1 2 3. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini kita hubungkan ke power 5 volt. Oke, seperti ini. Kita ambil dulu powernya, atau kita kasih resistor 1 2 3. Oke, yang ini untuk yang resistor pertama kita hubungkan ke pin ini ya. Oke, di sini. Kemudian untuk resistor kedua dia di sini. Resistor ketiga di pin 3. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini kita hubungkan ke ground supaya dia ketika tombol tidak ditekan ada output 0 gitu. Input yang diberikan ke pin itu berupa 0 gitu. Nah, seperti ini. Oke. Di sini oh ya, ini powernya belum ya. Power kita taruh di sini, kita hubungkan powernya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pastekan programnya. Oke, seperti ini. Run. Kita klik debug. Nah, di sini kan kelihatan nih. Ini kenapa kayak ini? Kita lihat dulu di programnya. Nah, ini harusnya enter gitu ya. Oke, kita ubah dulu. Kita klik centang
Oke, selesai. Kita pindah ke Proteus, kita mulai ulang. Nah, di sini kelihatan PB1 sama dengan 0, PB2 sama dengan 0, PB3 sama dengan 0. Kemudian kita tekan PB1 dulu. Oke, PB1 jadi 1. Oke, kita lepas, dia bakal 0 lagi. Kita tahan. Oke, PB1 kita tahan, PB2 kita tahan, dan PB3 kita tahan juga. Oke, di sini bisa dilihat bahwasanya semua PB itu kebaca gitu kan, sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Kemudian di sini kita akan mencoba mengontrol dari 3 PB ini untuk mengontrol sebuah LED gitu. Oke. Kita matikan dulu nih. Kita ngambil LED. Tadi kita taruh LED di pin berapa ya? Pin 6 ya. Oke, kita taruh sini pin 6. Kemudian kita hubungkan. Oke. Kemudian kita pakai resistor 220. Oke, seperti ini pengamannya ya. Oke, kemudian di sini ada groundnya. Nah, oke. Kemudian kita akan memprogram LED ini untuk blink. Misalkan kita tekan tombol 1, maka blinknya 5 kali, tombol 2 7 kali, tombol 3 10 kali gitu. Oke. Sekarang kita akan buka aplikasi ini terlebih dahulu. Apa ini? Aplikasi Arduino IDE. Oke, sekarang kita akan bikin fungsi. Oke, sekarang kita akan bikin fungsi LED-nya. Di sini kan kita udah setting LED sebagai output. Kemudian kita bikin dulu fungsinya untuk mengedipkan LED ya, blink LED. Void di sini blink LED misalkan. Oke, seperti ini. Kita buat kurungnya parameter, kemudian kita bikin kurung perintahnya. Oke, di sini kita taruh parameter misalkan dengan tipe datanya integer. Nah, seperti ini, variabel integer A gitu. Variabel A dengan tipe data integer. Seperti itu. Kemudian kita bikin di sini for integer A, jangan A lah. B misalkan integer B sama dengan 0. Oke, kemudian B kurang dari sama dengan parameter ini. Nah, kurang dari dan sama dengan parameter ini. Kita taruh di sini A. Oke, kemudian B plus plus. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin kurung perintahnya. Tulis di sini digital. Menulis write. Oke, write LED 1, height. Oke, kemudian kita kasih delay, nggak usah lama-lama ya, 500 milisecond cukup ya. Oke, kita copy ya biar cepat ya, kita main-main cepat aja nih. Oke, ini LED 1 kita matikan. Nah, di sini kan udah tau lah perintah ini perintah dasar ya. Ini kita bikin for, oke, for B sama dengan 0, dia mulainya dengan 0, kemudian dia berhentinya ketika nilai B-nya kurang dari sama dengan nilai parameter gitu. Kemudian B++ dan dia eksekusi ini 1, 2 sampai berapa kali sesuai dengan nilai parameter kita. Oke, di sini kan kita ada void yang memiliki sebuah parameter gitu kan. Blink LED dan ada parameter di dalamnya. Oke. Kemudian kita panggil gitu. Kita panggil di sini. Saya copy aja lah, nggak usah ini. Oke. Kita copy ya biar lebih cepat, lebih bagus, ya kan? Oke. Seperti ini. Ini parameter. Semisal kita tidak menaruhkan parameter di sini, tidak menaruhkan parameter, dia bakalan error. Pas kita centang itu bakalan error. Nah kan, dia karena fungsi ini harus memiliki parameter gitu. Kita bisa bikin parameter 5 seperti ini, atau bisa bikin parameter 7 seperti ini, atau kita bisa juga bikin integer ini, integer A sama dengan 7. Nah ini kita taruh ke sini gitu.
itu bisa juga. Sekarang kan kita maunya bukan langsung manggil ya, kita kan maunya itu ada perintahnya gitu kan, if gitu. If misalkan data PB sama dengan berapa, data PB misalkan sama dengan 1 gitu kan. Ketika data PB ditekan, maka dia bakalan manggil ini ya, manggil bling ya. Nah, kita manggil bling LED. Nah, banyaknya berapa, misalkan data PB tadi PB1 5 kali gitu. Oke, kita copy ya. Biar cepat pinter kita harus ngopi gitu. Kalau nggak ngopi bakalan pusing ya. Oke. Di sini data PB1 sama dengan 1. Ini kita bikin data PB2. Oke. Ini kita bikin blinknya 7 kali gitu. Yang data PB3 blinknya 10 kali sesuai yang disepakati. Oke. Kemudian jika tidak, else kita bikin digital read. Saya pengennya kopi mulu, nggak tahu kenapa ya. Oke, di sini nah kita bikin digital write high gitu. Misalkan kita tidak menekan tombol, maka dia bakalan hidup. Ketika kita menekan tombol, maka LED-nya misalkan kita tekan tombol 1 gitu, blink LED 5 kali gitu. 5 kali kedap-kedip dia. Kalau misalkan kita tekan data PB2 7 kali blinknya. Kalau misalkan kita tekan data PB3 berapa kali? 10 kali gitu. Oke, di sini kan biar lebih enak kita matikan dulu biar lebih kelihatan gitu ya. Oke, kita matikan dulu LED-nya baru kita hidupkan gitu. Gitu. Supaya dia nanti dari awalnya menyala gitu kan, dimatikan 500 milisecond baru dia dihidupkan lagi 500 milisecond gitu. Oke, sekarang kita centang. Oke, selesai. Nah, kita ke Proteus, kita bisa langsung jalankan di sini. Oke, ini kan dia masuk ke else ya, lain ya. Kita tekan ini 1. Nah, belum. Oke, PB1 sama dengan 1. 1, 2, 3, harusnya 5 kali. 3, 4. Oke, 5, sip, 6. Oh, 6 kali ya. Karena dia mulai dari 0 1 kali, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Karena 0-nya juga dihitung gitu. Berarti jadi 6 kali. Kalau yang ini jadi 7 kali ntar. Ke 8 kali ini. Nah, PB2 sama dengan 2. PB2 sama dengan 1. Udah 2 kali, 3 kali, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 8 kali. Saya salah hitung betulnya. Oke, sekarang kita tekan, atau lebih enaknya kan kita bikin program di sini. Kita bikin program, oke, buat nampilin integer B ini ya, biar kelihatan gitu berapa kali sih loopingnya gitu ya. Oke, kita copy nih. Oke, kita hajar itu terusnya, copy. Oke, ini kita bikin loop gini aja, kita printnya B. Oke, kita compile lagi, compile ya, sebetulnya compiler. Dia mengompil untuk menerjemahkan ke bahasa pemrograman Arduino sesungguhnya gitu. Oke, kita ulang. Oke, tadi di pin berapa ya? Di pin 3 ya. Oke, kita klik pin 3. Oke, udah 1. Nah, di sini bakalan kelihatan itu. Nah, loop 0. Oke, dia 1. Nah, loop 1. Loop 2. Dia harusnya 10 kali kan? Berarti kalau 10 tambah 0 1 lagi dia bakalan jadi berapa? 11 ya. Nah,
lama-lama udah pening juga ya, butuh ngopi kalian. Oke, udah 6 7 8. Masih gerakam belum sih? Masih 2 menit lagi, soalnya batasnya 10 menit, susah diberikan ini. Nah, oke. Nah, setelah dia 10 kali, dia bakalan ini kan, bakalan masuk lagi ke biasalah, menampilkan lagi ya. Sekarang kita tekan tombol 1 di sini, harusnya 6 kali gitu kan. Oke, kita hitung sama-sama. 1. Oke, loop 1 2 3 4 5 6. Nah, oke. Berarti program yang kita bikin itu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan kan. Oke. Jadi mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa meninggalkan pertanyaan kalian di bawah kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk terus mengikuti halaman Sensasi Kreasi. Dan jika kalian mau support mendukung channel Sensasi Kreasi, kalian bisa langsung klik ikuti ya, sama like video. Dan jika kalian mungkin mau membagikan, boleh, saya tidak melarang, karena saya men-sharing ilmu ini untuk kita bersama. Oke, see you in the next video. Jangan lupa makan.